Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Ketemu lagi di video learning untuk mata kuliah perlindungan tanaman. Di video learning kali ini, kita masih akan bahas mengenai pengelolaan penyakit tanaman. Dan di part 3 ini, fokus bahasan kita adalah pada metode pengelolaan penyakit dan bagaimana kita bisa melakukan proyeksi kira-kira strategi pengelolaan seperti apa yang dibutuhkan dalam kondisi lapangan. Pastikan adik-adik sudah menonton video learning part 1 dan 2 sehingga bisa mengikuti diskusi di video learning kali ini dengan lebih baik. Selamat menyaksikan. Sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai metode pengelolaan penyakit tanaman, yuk kita refresh dulu. 3 prinsip utama dalam pengelolaan penyakit tanaman yang sudah banyak dibahas di video learning part 2. Yang pertama adalah kita berusaha menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi tanaman. Kemudian kita berusaha membuat tanaman kita jadi lebih kuat. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan pendekatan penghambatan siklus hidup patogen. Beranjak ke bahasan berikutnya, kita akan lihat metode pengelolaan penyakit tanaman per masing-masing pendekatan. Pertama, kita ke modifikasi lingkungan atau kita sebut sebagai pendekatan kultur teknis. Apa aja pilihan dari metode dan efek seperti apa yang dihasilkan dari tindakan modifikasi lingkungan tersebut. Yang pertama, rotasi tanaman. Ini adalah metode modifikasi lingkungan yang bisa membantu kita untuk merusak perkembangan inokulum patogen. Karena ketika melakukan rotasi, kita mengganti jenis tanaman dari yang sebelumnya menanam jenis tanaman A, di musim tanam berikutnya menjadi jenis tanaman B yang berbeda, sehingga membuat struktur-struktur survival patogen yang berdiam di dalam tanah menjadi tidak bisa tumbuh sempurna ketika musim tanam berikutnya karena jenis tanamannya berbeda. Yang kedua, pengolahan tanah. Nah, ini adalah praktek yang tidak mungkin terlewatkan oleh petani ketika mereka memulai tanam. Ya, tidak ada petani yang melakukan budidaya tanaman tanpa melakukan pengolahan tanah terlebih dahulu. Ternyata pengolahan tanah segitu powerfulnya untuk bisa membantu kita mengelola penyakit tanaman. Karena apa? Proses membalik lapisan tanah berpotensi mengurangi atau membunuh residu patogen yang berdiam di dalam tanah. Karena itu, pastikan bahwa tanah yang kita gunakan untuk menanam sudah kita olah secara optimal sehingga harapannya sekiranya ada sisa-sisa patogen dari musim sebelumnya itu bisa diminimalisir melalui kegiatan pengolahan tanah. Yang ketiga, kita juga bisa mengelola penyakit tanaman dengan cara mengatur waktu tanam dan panen. Dengan merencanakan jadwal tanam dan panen, terutama menghindari menanam misalnya mendekati musim hujan untuk meminimalisir resiko infeksi patogen terutama di awal-awal pertumbuhan tanaman. Tanaman di awal-awal pertumbuhannya itu belum cukup kuat untuk bisa menghalau infeksi patogen. Jadi kalau petani tidak cukup bijaksana mengatur jadwal tanam atau jadwal panen, maka kita berpotensi mendapatkan infeksi penyakit pada situasi atau kondisi lingkungan yang justru malah membuat infeksinya semakin parah. Nah, karena itu penting sekali untuk mengatur kapan kita sebaiknya menanam dan kapan kita sebaiknya panen supaya kita bisa terhindar dari infeksi penyakit yang sampai ke level signifikan dan parah. Kemudian, kita juga perlu melakukan pengelolaan kesuburan tanah. Perlu dipastikan bahwa tanaman budidaya kita mendapatkan suplai nutrisi yang cukup sehingga jika tanaman tumbuhnya baik, maka kita bisa pastikan bahwa tanaman kita mampu menjaga diri atau melindungi dirinya dari serangan penyakit. Pengaturan jarak tanam juga menjadi salah satu metode yang bisa kita lakukan untuk memastikan apa?
tidak terjadi kompetisi antar tanaman dan tidak meningkatkan kelembapan tanah. Jika tanaman ditanam terlalu rapat antar tanamannya, maka ada resiko terjadi kompetisi air, kompetisi cahaya, dan nutrisi pada tanah yang akan menyebabkan tanaman menjadi lemah dan lebih rentan terhadap serangan penyakit. Yuk kita lihat. Jika kita menggunakan pendekatan peningkatan ketahanan tanaman, metode apa yang bisa kita manfaatkan dan bagaimana efeknya? Yang pertama, penggunaan varietas tahan. Varietas tahan memang berpotensi mengurangi dampak infeksi dan menekan reproduksi dari patogen pada tanaman. Ini merupakan salah satu cara di mana kita bisa meminimalisir resiko tanaman itu terserang patogen dan tidak mampu melindungi diri. Kemudian melakukan seleksi benih. Seleksi benih yang dilakukan sebelum tanam dapat mencegah masuknya patogen terbawa benih ke lahan pertanaman, terutama jika petani menggunakan benih dari musim tanam berikutnya, atau jika petani menggunakan benih yang dibeli secara komersil dari tempat-tempat toko-toko yang menjual benih tanaman, maka seleksi benih ini juga bisa memastikan bahwa benih yang kita gunakan memang tidak mengandung patogen, tidak membawa patogen yang harapannya bisa meminimalisir resiko infeksi patogen di awal-awal pertumbuhan tanaman. Metode lain yang juga mulai banyak digunakan belakangan ini adalah priming benih atau bibit atau akar tanaman. Priming diartikan sebagai upaya melapisi organ tanaman dengan mikroba inokulan. Biasanya tujuannya adalah untuk menghalangi patogen supaya tidak bisa melakukan inokulasi dan penetrasi ke organ tanaman karena sudah lebih dulu dikuasai areanya oleh mikroba inokulan. Cara ini juga mulai banyak ditemukan dan dimanfaatkan oleh para petani ataupun para penyedia benih sehingga bisa membantu benihnya untuk tetap sehat sampai akhirnya digunakan oleh petani untuk menanam di lahan budidaya mereka. Dari segi pendekatan pemutusan siklus hidup patogen, kita juga tetap bisa melakukan tindakan preventif. Caranya adalah dengan menangani organisme perantara patogen. Yang pertama itu gulma. Nah, mencegah pertumbuhan gulma itu bisa mengurangi resiko di mana patogen menjadikan gulma sebagai rumah alternatif, terutama ketika tanaman sudah selesai dipanen. Kemudian kita juga bisa melakukan antisipasi dengan menekan populasi serangga hama. Karena sebagian serangga hama, terutama jenis apit, jenis kutu, itu adalah vektor pembawa patogen terutama dari kelompok virus. Dan yang terakhir adalah menekan populasi nematoda. Nah, nematoda ini adalah makhluk mungil ya berbentuk seperti cacing yang punya kemampuan melukai akar tanaman. Ketika nematoda melukai akar tanaman, maka luka tersebut akan menjadi celah yang akan menjadi pintu masuk bagi patogen seperti bakteri atau jamur ya, sehingga nematoda ini bisa menjadi mediator atau perantara yang membukakan jalan bagi patogen. Karena itu, menangani nematoda bisa menjadi salah satu alternatif untuk kita merusak siklus hidup patogen. Kemudian, ada pengendalian secara biologis. Pemberian jamur antagonis atau bakteri antagonis itu juga bisa digunakan untuk merusak siklus hidup patogen dengan cara menghambat pertumbuhan patogen. Ya, jamur antagonis maupun bakteri antagonis memiliki kemampuan tersebut, meskipun mekanismenya berbeda antara jamur antagonis dan bakteri antagonis. Dan yang paling banyak digunakan adalah pengendalian secara kimia. Ya, pemberian pestisida sintetik menjadi favorit bagi banyak petani untuk mengendalikan penyakit tanaman. Ya, karena mampu menghambat pertumbuhan patogen dan mengurangi penyebaran patogen secara cepat. Nah, meskipun demikian, ada opsi lain, yakni penggunaan pestisida nabati yang lebih ramah lingkungan yang juga punya kemampuan menghambat pertumbuhan patogen dan mengurangi penyebaran patogen.
Metode pengelolaannya sudah kita pelajari. Sekarang, teman-teman sebagai lulusan agribisnis kira-kira bisa berkontribusi seperti apa dalam rangka menentukan strategi pengelolaan penyakit. Kita perlu ingat ya teman-teman, bahwa pengelolaan penyakit pada tanaman itu bukan cuma urusan pengendalian, tapi juga harus didukung oleh pencegahan. Nah, kenapa? Karena tadi ya seperti yang sudah dijelaskan bahwa pengendalian itu hanya bisa dilakukan kalau penyakitnya sudah muncul. Sedangkan kalau kita mencegah, kita bisa lakukan bahkan sebelum terjadi penyakit ya untuk mengantisipasi kejadian penyakit yang mungkin terjadi. Harapannya adalah agar tingkat kerusakannya tidak terlalu parah. Berkaitan dengan cara kita menentukan strategi, informasi apa sih yang kita butuhkan untuk bisa mengatur strategi yang seakurat mungkin? Kita harus pertimbangkan ada sejumlah aspek yang bisa kita pakai, di mana aspek ini bisa kita dapatkan dari petani langsung. Yang pertama, cropping records dan sejarah kejadian penyakit. Kita tahu setiap petani pasti akan ingat di musim tanam sebelumnya menanam apa dan apa yang terjadi pada tanaman budidayanya di musim sebelumnya. Informasi ini akan sangat penting sekali untuk kita bisa melakukan prediksi dan proyeksi yang tepat, terutama jika petani ingin menanam tanaman yang sama dengan musim sebelumnya. Informasi kedua yang perlu kita pelajari adalah perilaku dari penyakit yang pernah menyerang di musim sebelumnya. Teman-teman yang dari lulusan agribisnis tidak perlu mempelajari jamur dari penyakit ini seperti apa. Tapi yang perlu dipahami adalah bagian tanaman apa yang diserang dari satu penyakit dan kapan gejalanya muncul. Akan juga lebih baik lagi kalau teman-teman juga bisa memahami di mana sih jamur itu atau penyakit itu mulai menyerang. Apakah menyerang di tempat keluar gejala atau justru malah tempat keluar gejala berbeda dengan tempat titik serangan terjadi. Dan yang terakhir, kita juga perlu tahu potensi keparahan penyakit. Gimana kita bisa tahu? Kita lihat berdasarkan apa yang terjadi di musim tanam sebelumnya. Untuk memudahkan teman-teman memahami konsep dari menentukan strategi pengelolaan penyakit, mari kita coba lihat contoh studi kasus ini. Ada seorang petani bawang merah di sekitar Pantai Samas yang ingin menanam bawang merah lagi di musim berikutnya. Padahal di musim sebelumnya, bawang merah yang ditanam oleh petani ini pernah punya rekaman terserang penyakit moler. Nah, penyakit moler ini adalah penyakit layu pada tanaman bawang merah yang disebabkan oleh jamur fusarium. Dari keterangan petani diketahui kehilangan hasilnya sampai 30%. Nah, dari informasi ini kita bisa breakdown berdasarkan tadi aspek yang kita sudah jelaskan di slide sebelumnya. Kalau kita lihat cropping records atau apa yang ditanam di musim sebelumnya, jelas yang akan ditanam berikutnya adalah bawang merah. Dan apa yang terjadi di musim tanam sebelumnya? Ada penyakit moler. Nah, yang juga kemudian kita perlu tahu adalah perilaku penyakitnya. Di sini penyakit moler biasanya menyerang dari akar, teman-teman. Meskipun gejalanya muncul di daun dalam bentuk daun layu, bahkan hingga ke busuk umbi. Jadi kalau sudah parah, serangannya akan membuat umbi bawang merah menjadi membusuk. Namun tadi kembali lagi menyerangnya dari akar tanaman. Nah, artinya kalau kita mau melakukan tindakan, kita perlu pertimbangkan kemana tindakannya harus kita arahkan, ke akar atau ke daun. Ya. Selain itu, perilaku lain yang juga perlu diperhatikan, ternyata serangan moler itu akan tambah parah kalau cuaca itu cenderung sering hujan. Dan dari kejadian sebelumnya, di informasi ini kita bisa lihat kan, kehilangan hasilnya ada 30%. Berbekal informasi tadi, maka strategi pencegahan yang bisa kita rancang antara lain. Yang pertama, kita harus ingat, pengolahan tanah itu penting. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa jika kita mengolah tanah dan kita tambahkan pupuk kandang yang baru matang, akan punya
dampak yang positif terhadap sisa-sisa patogen yang tertinggal di tanah. Jadi kita bisa merekomendasikan agar petani melakukan pengolahan tanah dan penambahan pupuk kandang yang baru matang. Yang kedua, rekomendasi yang kita bisa berikan untuk mencegah adalah memberikan jamur trichoderma di lahan H-3 sebelum tanam. Nah, berbeda dengan pengolahan tanah yang memang setiap petani pasti lakukan, pemberian jamur trichoderma ini mungkin bisa menjadi salah satu opsi variable cost, ya, karena bisa jadi petani tidak melakukan di musim sebelumnya. Nah, rekomendasi yang ketiga, kita bisa sarankan kepada petani untuk melakukan pengaturan waktu menyiram tanaman. Karena tadi ada informasi bahwa moler itu akan tambah parah kalau curah hujannya tinggi. Artinya, kalau cuaca sedang hujan tinggi, banyak hujan, maka penyiraman harus kita kurangi intensitasnya. Sedangkan ketika cuaca sedang sangat kering, minim hujan, maka kita bisa meningkatkan intensitas penyiraman tanaman. Rekomendasi yang keempat, kita bisa sarankan petani untuk menggunakan bibit bawang merah yang sudah dilapisi fungisida. Nah, rekomendasi ini juga merupakan salah satu fixed cost. Artinya, terjadi penyakit ataupun tidak terjadi penyakit, petani pasti akan beli bibit, sehingga komponen biayanya tidak keluar dari apa yang biasanya dibutuhkan oleh petani. Dan yang terakhir, pencegahan yang bisa kita lakukan adalah kita pastikan bahwa tanaman kita cukup nutrisinya dengan memberikan pupuk yang berimbang. Bagaimana jika sudah terjadi kejadian penyakit molernya? Tindakan pengendalian seperti apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kalau kita sudah melihat daun layu, ya, jadi kita bisa memprediksikan, oke, ketika daunnya layu, maka kita bisa melakukan aplikasi jamur trichoderma dengan cara kita siram ke area perakaran. Jadi ingat ya, meskipun yang layu daunnya, yang kita kasih jamur trichoderma bukan di daun, tapi di area perakaran karena jamur ini menyerang dari akar. Kemudian yang kedua, menjelang panen. Nah, karena menjelang panen ini biasanya titik emergensi darurat ya. Kita juga bisa merekomendasikan petani untuk memberikan fungisida ke area perakaran pada periode 2-3 minggu sebelum panen. Nah, kondisi ini akan membantu bawang merah bisa melakukan pembesaran umbi dengan optimal dan tetap terlindungi karena ada bantuan dari fungisida sintetik. Nah, kira-kira seperti inilah cara kita menyusun strategi untuk memproyeksikan kalau petani menanam komoditas yang sama di musim berikutnya seperti halnya musim sebelumnya, maka kita sudah bisa punya gambaran kira-kira tindakan pencegahan apa yang bisa kita lakukan dan tindakan pengendalian apa yang bisa kita ambil ketika penyakit tersebut terulang lagi kejadiannya. Itu tadi materi video learning bagian 3 mengenai pengelolaan penyakit tanaman. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video learning kali ini. Semoga video learning ini membantu teman-teman memahami materi tentang pengelolaan penyakit tanaman dengan lebih baik lagi. Sampai ketemu di video learning berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.